suami saya nanti ya. Insyaallah Bunda, kita akan menyimak tausiah pertama, insyaallah akan langsung disampaikan oleh Ustaz Dik. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga hari ini dan seterusnya kita semua mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga guru-guru kita juga Allah karuniakan keberkahan yang berlimpah, keluarganya, para putra putrinya, semoga benar-benar mendapatkan karunia tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Siapa dia yang meneguhkan iman, kemudian dia berhijrah di jalan Allah, kemudian dia berjihad di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Kira-kira membahagiakan tidak kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah? Bahagia, Pak. Bahagia tidak? Iya. Coba bisikan dalam hati, Allah, I love you full. Allah, I love you full. Dalam hati, Allah, I love you full. Nah, bagaimana kita memiliki upaya-upaya yang berdimensi hadirnya cahaya Allah? Qul innal huda hudallah. Katakan hidayah itu mutlak datangnya dari Allah. Satu ketika ada seorang asatid, beliau berbelanja perkakas. Jadi di sebuah kota, masuk ke sebuah pasar, Ustadz ini belanja beberapa perkakas, belanja cangkul, belanja parang, belanja golok, belanja sekop, memborong untuk sebuah pesantren. Tiba-tiba yang penjualnya menyodorkan nota kosong. Pak, maaf, kenapa ini notanya kosong? Ini isi aja Pak, biar Bapak dapat untung. Oh tidak, justru kalau diisi apa adanya, itulah keuntungan kami sesungguhnya. Tiba-tiba berubah wajahnya, berubah air wajahnya, agak gimana? Bapak nanti Bapak gak ada untungnya, dan ini tidak biasa. Oh nggak apa-apa, isi aja apa adanya. Karena banyak, sambil agak kurang menerima, penjual ini mengisi nota itu satu terus, saking banyaknya hatinya kurang menerima. Jadi sambil sambil ngedumal gitu ya, dikasihkanlah nota itu. Ini Pak sudah diisi, terima kasih. Mulai dibungkus, dikarungin, dibawa pulang. Selang beberapa meter, tiba-tiba Ustadz ini dikejar lagi oleh penjual perkakas tersebut sambil lari-lari. Pak, tunggu. Kaget.
perasaan cemas-cemas takut, dikejar, khawatir ada sesuatu yang salah, kemudian bertanya. Ada sebuah pengakuan yang sangat luar biasa. Pak, badan saya gemeteran. Saya jujur, detik ini ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, singkat cerita, ternyata pemuda tersebut dari Kristen Katolik. Subhanallah ya. Artinya jalan-jalan sentuhan titik dakwah itu tidak harus melalui tausiah, ya bisa jadi melalui tausiah dapat hidayah. Seperti sekarang, kemudian orang dapat cahaya Allah. Tapi kemudian ada yang ketika terjadi perilaku sederhana, tetapi kemudian merupakan upaya menghadirkan Islam itu sedemikian indah, ternyata orang juga tersentuh. Hidayahnya mutlak datang dari Allah, tetapi ada upaya yang disempurnakan bagaimana Islam hadir di tengah masyarakat menjadi solusi dan sangat indah. Senang tidak Pak Ibu dengarnya? Senang. Nah, bagaimana kalau hal-hal seperti ini kita mulai dari diri kita masing-masing. Ketika berbelanja di pasar, ya bagus tidak timbangannya, jujur tidak, bagaimana hadir keseharian akhlak mulia Islam itu di tengah aktivitas kita semua. Dalam bahasa majelis taklim, kalau hadir di masjid, insya Allah semuanya soleh soleha, betul? Kalau hadir di majelis taklim, semua terkondisikan betul-betul dalam kondisi ingat kepada Allah. Tapi bagaimana sepulang dari majelis taklim, ilmu ini kemudian memohon kepada Allah supaya dapat diamalkan. Man alima bima amila warasahulahu ilma malam yuklar. Diamalkan dulu yang diketahui yang sedikit, nanti Allah mengkaruniakan keberkahan ilmu yang sudah diamalkan. Setuju Bapak Ibu? Sehingga hadir di majelis taklim hari ini diingat, hari ini dicatat, tapi kemudian ada upaya bertekad sekuat tenaga bagaimana ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu sudah mulai belajar untuk diaplikasikan. Sehingga apa? Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari majelis banyak sekali orang yang merasa tersentuh hatinya karena kita layak menjadi jalan datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Ibu ya? Bapak setuju Pak? Ada lagi sebuah acara perayaan hari besar di sebuah sekolah SMA negeri. Kepala sekolahnya mewajibkan seluruh siswanya harus ikut. Ternyata tanpa pandang bulu, siswa yang Islam, yang bukan Islam juga ikut tausiah. Ya. Singkat cerita, setelah selesai tausiah terjadi interaksi dialog tentang paradigma teologi. Oh, kalau dalam Islam sesuatu yang dimensi goib itu tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa divisualkan. Oh, dalam agama lain ternyata ada yang divisualkan. Ternyata hatinya tersentuh. Kemudian siswa SMA negeri ini setelah selesai acara mendatangi guru agamanya. Pak Guru, izinkan saya ingin masuk ke dalam Islam. Coba, senang nggak dengarnya seperti ini? Nah, bagaimana target-target kita sudah mulai memiliki target titik sentuh kepada orang-orang yang rindu melihat, menyaksikan bahwa Islam itu betul-betul indah. Setuju tidak? Bagus mana? Marah-marah atau ramah? Banyak mana? Marah atau ramah? Astagfirullah. Bagaimana kalau mulai hari ini kita rubah? Setuju? Kepada putra-putri kita lebih banyak mana? Marah atau ramah? Alhamdulillah sudah berhasil. Gitu Pak? Setuju?
Ya, hal-hal ini dikemas berdasarkan cerita asli apa adanya. Jadi yang tadi diceritakan itu banyak sekali. Ya, ada beberapa titik sentuh dakwahnya, kemudian betul-betul orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Setuju tidak Pak Ibu? Nah, mulainya dari mana? Kita mulai dari kekurangan diri kita masing-masing. Setuju tidak kalau kita mengakui bahwa kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan? Setuju? Ada tidak orang yang dia dikarenakan oleh Allah kelebihan semua, nyaris tidak ada kekurangannya? Ada tidak? Tidak ada Pak ya? Bu, ada tidak? Lihat, ingat putra putri kita masing-masing beda tempat tanggal lahir, beda bentuk wajah, beda kebiasaan, beda sifat. Ada tidak yang tidak punya kekurangan? Pasti ada ya. Apakah semuanya memiliki kelebihan? Ada, memiliki semua kelebihan. Contoh sederhananya, siput. Tahu siput? Kalau di Bandung namanya apa? Keong. Keong atau tutut. Nah, siput berdampingan dengan tikus. Mana yang lebih cepat berlari? Tikus. Mana yang bisa loncat-loncat? Tikus. Tapi kalau datang burung elang, kira-kira elang akan menukik, menangkap, mencengkram, memangsa mana? Tikus atau keong? Tikus. Padahal siput banyak kekurangannya. Ternyata kekurangannya menjadi perisai, jadi kelebihan bagi siput. Bisa dipahami ya? Nah, maka usahakan inventarisasi diri kita masing-masing tentang kekurangan diri kita dulu. Ya Allah, saya masih belajar Iqra. Ini kekurangan saya, belum bisa baca Quran dengan baik. Maka mulai ada upaya untuk merubah, naik grade dari Iqra, ingin mulai mempelajari Al-Quran. Cari tempat-tempat tahsinul Quran, cari tempat-tempat hafizul Quran, cari majelis-majelis yang mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ada upaya dari awalnya menyadari kekurangan, kemudian melahirkan daftar tindakan supaya hadir kelebihan. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Kelebihan kalau dihinggapi dengan rasa takabur, kata tikus, wah enak nih, saya bisa loncat-loncat, bisa berlari kencang, sementara si siput minder. Tapi ternyata ketika ada alam menguntungkan bagi siput. Nah, usahakan kelebihan itu menguntungkan bagi sarana dakwah Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadikan sebaik-baik diri kita, upaya memperbaiki diri agar memiliki manfaat untuk orang di sekitar kita. Setuju? Hadir mulai dengan tersenyum. Enak mana? Tersenyum atau wajahnya kurang menguntungkan? Nah, enak tersenyum. Kemudian bagus mana? Saling menyapa atau berdiam-diaman? Saling menyapa. Bagus mana? Mengucapkan salam atau didiemin, tidak ada ucapan salam? Salam. Usahakan ini terjadi dimulai dari diri kita masing-masing. Pulang ke rumah sering salam atau sering lupa salam? Salam. Sering? Salam. Alhamdulillah. Anak-anak kita masuk, tiba-tiba sendal sepatunya dilempar. Maaf nak, ibu belum mendengar adek salam. Boleh keluar lagi? Ibu tunggu ya jawaban salamnya. Lalu dari luar anak kita salam. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam sayang. Ayo masuk. Terjadi pembiasaan hadirnya syariat Islam menjadi sesuatu yang indah. Setuju?
Bisa ibu kita hadirkan di rumah tangga kita masing-masing. Jadilah ada keberkahan. Nah, konteks iman itu al-imanu tasdiqu bil qawli wa iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Kekuatan yakin kepada Allah yang tidak goyah, harus selaras antara hati, ucapan dan perbuatan. Jadi kalau hatinya A, bicaranya A, buktinya A. Senang nggak ketemu orang yang seperti ini? Jujur senang tidak? Bagaimana kalau ketemu dengan orang yang hatinya A, bicaranya B, buktinya C? Senang tidak? Ibu pengen putra putri ibu jujur? Serius, pengen putra putri ibu jujur? Diuji oleh Allah, ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Nah, coba intip dari jendela, itu siapa yang salam? Mah, itu yang salam sales mau nawarin jualan. Bilangin mama nggak ada di rumah. Kira-kira anak kita jadi jujur atau jadi pendusta? Kenapa? Harapan kita ingin anak kita jujur, tetapi berubah karena kurangnya hadir keteladanan. Setuju? Ya, ingat, susah mudah supaya bisa sama hati, ucapan dan perilaku. Maka berproses kita berjuang supaya jangan disusah-susahin. Ya, mulai hari ini siap berubah? Siap berubah mulai hari ini? Mana suaranya siap berubah mulai hari ini? Kenapa harus berubahnya mulai sekarang? Misalkan pulang dari majelis ilmu, masuk ke sebuah mobil, ada yang pilih taksi, angkot dan lain sebagainya. Di jalan apa tuh di depan ini? Jalan Gatot Subroto. Begitu berdiri mau naik mobil, ternyata di depan jalan itu sudah ada teman setia kita yang lama dia menunggu-nunggu supaya ketemu dengan kita. Jujur jawabnya, senang tidak ketemu teman setia? Dan dia nunggu lama-lama ingin ketemu dengan kita. Senang tidak? Jawabannya coba diulangi, senang tidak? Nama teman setia itu Ijrofil. Betul kan? Betul kan? Beliau kan sangat setia menunggu kita. Bisa jadi di jalan Gatot Subroto, bisa jadi di pintu rumah, bisa ada yang sedang sakit di rumah sakit, ada juga yang bisa di majelis taklim, ada juga yang lagi futsal, betul tidak? Nah, sebelum terjadi itu, usahakan sudah ada perubahan dimensi iman dalam diri kita. Minimal apa? Hadirnya perjuangan untuk menselaraskan antara hati, ucapan dan perilaku. Siapa yang siap berubahnya hari ini? Alhamdulillah, berarti insya Allah tidak ada lagi kedustaan dalam diri kita. Satu, latih riyadhah mujahadah jujurnya dalam pandangan Allah. Karena pura-pura taat Allah tahu, taat betulan Allah juga tahu. Siap jujur dalam pandangan Allah? Dua, jujur dalam pandangan Rasulullah, agar kita benar-benar menjadi umatnya yang setia, yang mencintai beliau. Ya, jangan mengecewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Ya, kalau tidak melakukan ketaatan yang sempurna kepada Allah, atau kalau terjadi lalai kepada Allah, misalkan sudah dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tenanglah kan belum koma. Nah, ini sudah mulai lalai. Mau nggak jujur pada diri sendiri? Ketika terjadi lalai dari hak Allah, maka kita mengeluarkan iqab, sanksi terhadap diri kita pribadi. Ya Allah, sholat saya telat, bagaimana kalau saya ganti mulai hari ini ke depan tidak telat lagi? Ya Allah, saya saum
berkurang Senin Kamis, bagaimana karena tidak sahur diganti dengan sedekah. Mau nggak polanya ada sesuatu yang mendisiplinkan diri kita dan itu cukup diri kita yang tahu. Setuju? Siap dilatih seperti itu? Sama, saya juga ingin belajar dan berlatih. Nah, usahakan konsentrasi dan fokusnya adalah kepada diri. Suami istri setiap mau berangkat ke kantor di pagi hari, suaminya sering mendengarkan cerita dari istrinya. Duduk sarapan pagi, ada roti, ada kopi, ada tisu, ada beberapa cemilan. Suaminya persiapan berangkat ke kantor. Istrinya bilang begini hari Senin pagi, "Pak, lihat Pak, tetangga kita masa jemuran kotor sudah dijemur, baju kotor kok sudah dijemur di depan jendela kita." Suaminya diam aja. Hari Selasa terjadi lagi perbincangan yang kurang baik, gibah. "Pak, benar-benar ini tetangga kita sepertinya harus dikasih tahu oleh mama. Lihat, tidak nyaman, baju kotor kok sudah dijemur di depan jendela kita." Suaminya masih diam. Hari Rabu, "Benar-benar Pak, ayo Pak kita ke tetangga, itu baju kotor masih dijemur." Hari Kamis terjadi perubahan. Walladzina amanu wa hajaru. Mulai ada perubahan hijrah. Suaminya mengambil tisu, mengambil lap, keluar sebentar, jendela kaca rumahnya beliau bersihkan sampai kinclong, sampai sebersih-bersihnya. Terus duduk, datanglah hari Kamis istrinya, Pak, heran ya, tetangga kita sekarang bajunya bersih-bersih sekali." Nah, biasanya kita lebih refleks melihat kekotoran yang ada pada diri orang lain. Betul? Jarang kita melihat kotoran, aib, dosa, maksiat yang ada pada diri kita sendiri. Mau perilaku hijrahnya dirubah? Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga, dan mulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Walladzina amanu wa hajaru. Hijrahnya perpindahan tekad dari hal-hal yang buruk berpindah ke dimensi yang baik. Caranya adalah melawan hawa nafsu sekuat tenaga agar terjadi perubahan. Bangun tidur di pagi hari sebelum datangnya azan subuh, biasanya malas atau semangat? Di Bandung cuaca dingin ya, biasanya malas atau semangat? Ini jujur ya atau jujur sekali? Kalau kita bangun sebelum datang azan subuh di sepertiga malam terakhir, itu biasanya malas atau semangat? Bagaimana kalau dirubah mulai nanti malam? Nanti malam dirubah. Belajar riadohnya memaksakan diri. Ya, Allahumma paksa ini. Jadi minta supaya kita benar-benar latihan memaksakan diri. Karena kita butuh berubah. Setuju? Usia berubah. Ibu maaf, semakin bertambah usia semakin muda atau semakin tua? Bapak, lihat Mas, kita bertambah usia itu semakin muda atau semakin tua? Bisa tidak menahan laju kulit supaya tidak keriput? Mau pakai anti aging, mau pakai apa lagi? Nutrisi kulit. Apa saya nggak ngerti lagi? Banyak ya, pokoknya banyak sekali. Itu kulit tetap keriput atau jadi tambah muda? Artinya perubahan itu diperlukan, wajib hadir, dipaksakan riadoh di awal. Ya, menyesal suka di akhir atau suka di awal? Suka di akhir. Sebelum datang penyesalan kita berubah dulu. Siap berubah? Siap. Alhamdulillah.
usahakan ya imannya diperbaharui, karena orang yang dijamin masuk surga juga syaratnya iman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman ya, mengenali, meyakini, memahami, mengamalkan tentang rukun iman, tetapi kemudian diselaraskan, disamakan agar hati, ucapan, dan perilaku bisa sama. Dua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau sholat seringnya khusyuk atau sering tidak khusyuk? Kalau nanti dibuka di padang mahsyar lembaran hisab kita tentang sholat, kira-kira berapa persen? Mana jumlah persentase yang banyak? Khusyuknya atau tidak khusyuknya? Tidak khusyuknya. Astagfirullah. Berarti harus dibuat manasik sholat. Kan kemana-mana sering manasik haji ya. Nah sekarang bagaimana kita belajar kembali tentang bab toharo, tentang bagaimana memperbaiki sholat kita, tentang adanya upaya memiripkan. Kalau kita sholat inginnya seperti Rasulullah sedang sholat, dan itu harus butuh ilmu. Kita buat adanya manasik toharo, adanya manasik sholat, adanya manasik saum, adanya manasik zakat. Setuju Bu? Ya, setuju. Ibu sering mana ikutnya, manasik haji atau manasik sholat? Manasik haji. Sudah berangkat ke hajinya? Kita doakan, kita berharap, bermohon kepada Allah supaya Allah mudahkan diundang ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Siap ya berubah ya? Satu, perbaharui iman. Dua, upayakan sholatnya khusyuk. Betul-betul berkiblat, belajar memahami teknik bagaimana sholat agar khusyuk, terkonsentrasi kepada Allah. Minimal riyadhah, memahami seluruh esensi dari mulai niat, gerakan sholat, bacaan sholat, sampai hati hadir kepada Allah. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang yang menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Lebih banyak mana, membuka handphone atau membuka Quran? Lebih cepat mana refleksnya? Ya, bersama handphone atau bersama Quran? Astagfirullah. Lebih lama mana, nonton Quran atau nonton TV? Tidak pernah nonton TV. Nonton? Alhamdulillah, tidak pernah nonton TV, berarti sering membuka Quran. Alhamdulillah. Luar biasa ya orang Bandung ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan masuk ke surga. Belajar Ustaz. Jadi usahakan adanya perubahan sesuatu yang buruk dari kata-kata, mulai dari berdusta, mulai dari bergibah, menggunjing, mulai dari fitnah, menuduh orang lain padahal tidak melakukan. Mulai dari namimah, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Berubah lisannya menjadi ahli zikir. Amin. Setuju? Setuju. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Diperintahkan kepada kita ingat kepada Allah, zikrullah dikala berdiri, duduk, dan berbaring. Sekarang kita sedang apa? Sedang duduk. Diperintahkan berzikir. Kalau sedang jalan berdiri juga sama, diperintahkan untuk berzikir. Bagaimana kalau sedang tidur? Awali dengan doa, awali dengan hafalan-hafalan ayat-ayat pendek. Ya, itu juga dikategorikan berzikir. Atau dengan Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min,
Usahakan hadir terus zikrullah. Zikir bil qalbi, hati senantiasa terus bersenandung dekat akrab ingat kepada Allah. Mana yang lebih tenang, ingat kepada makhluk, ingat kepada Allah? Mana yang lebih kuat, Allah atau makhluk? Maka kita mengingat yang kuat. Setuju? Bersandar bagusnya bagus ke makhluk atau ke Allah? Berarti kita bersandar kepada yang kuat. Meminta bagusnya kepada yang lemah atau kepada yang kuat? Kuat mana makhluk dengan Allah? Berarti kita meminta kepada yang maha kuat, Allah. Siapa Ibu? Ya, usahakan kita termasuk orang yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ya. Jadi kalau sedang ada waktu luang, datang ujian dari Allah, apa yang kita lakukan? Berkata sia-sia, hati-hati dengan zikrullah. Ya, ngobrol lebih banyak mana bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ngerumpi? Ibu, coba jujur, mana yang lebih banyak bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak tahu, ya enggak. Yang penting kita bukan menjadi bagian orang yang suka ngerumpi. Ya, karena tadi sudah tahu ilmunya, ingin segera diamalkan. Daripada ngerumpi, mending pindah jadi berzikir. Daripada ngerumpi, mending pindah menjadi ahli istighfar. Daripada ngerumpi, mendingan segera membuka mushaf Al-Quran. Alhamdulillah. 4. Walladzina hum lizzakati fa'il. Orang-orang yang dia menunaikan zakatnya. Zakat itu wajib sunnah? Wajib sunnah? Wajib, tapi terkena syarat. Yang pertama syaratnya adalah haul, kepemilikan masa tangguh harta selama 1 tahun. Yang kedua terkena syarat nisab, jumlahnya 85 gram emas. 1 gram emas di Bandung berapa harganya? 1 gram emas di Bandung berapa harganya? 500.000. 85 gram emas berarti 42,5 juta. 42,5 juta dibagi 12 bulan berapa ya? Sekitar 3,6 ya, ada ya? Berarti yang penghasilan per bulannya di atas itu terkena nisab, dikeluarkan zakatnya berapa persen? Hanya 2,5%. Setuju? Ya, larinya bisa membantu Muslim Rohingya, larinya bisa membantu bencana di Pangandaran. Kemarin kan Pangandaran terkena banjir, Bu ya. Sudah belum kita bantu saudara kita di sana? Ya, kalau belum boleh bantu, datangi gerai yang ada di depan. Titip untuk saudara kita di Pangandaran. Insya Allah 2 orang sahabat saya jadi relawan akan berangkat ke Bangladesh. Visanya sudah keluar. Jadi yang mau nitip-nitip untuk Muslim Rohingya di Bangladesh silakan. Usahakan sekuat tenaga zakat ini betul-betul kita keluarkan. Ada hak yang bukan milik kita yang harus dikeluarkan. Maaf. Uang 1 juta, 2,5%-nya berapa? 25.000. Besar mana 25.000 dibanding 975.000? Lebih kecil mana? 975.000 atau 25.000? Lebih sayang mana? Yang besar atau yang kecil? Usahakan dengan penuh keikhlasan 2,5% sudah dikeluarkan. Setuju Bapak Ibu? Ya, sehingga betul-betul menenteramkan, membersihkan seluruh harta kita. Infak hukumnya sunnah menjadi nafilah, ibadah tambahan. Diakadkan untuk fisabilillah. Boleh membangun infak, membangun pondok pesantren, infak membangun radio muslim, infak terus saja. Karena apa? Khawatir masih ada yang terselip. Apakah itu bentuknya subhat atau sesuatu yang memang kedudukannya dibenci oleh Allah? Kita bersihkan sesuai dengan apa yang diakadkan. Wakaf sifatnya kepada hal yang terhenti. Ibu mau berwakaf kipas,
muter terus, mengalir terus pahalanya. Setuju? Sifat dan bentuknya kepada aset. Boleh wakaf ambal, wakaf keramik, wakaf semen dan lain sebagainya. Nah, usahakan kaidah mengeluarkan yang bukan hak kita itu menjadi respon yang sangat berkelanjutan. Setuju ya? Siap Bu? Pak, Ibu siap selalu mengeluarkan? Jadi satu apa tadi? Iman, dua sholat khusyuk, tiga jaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, empat tunaikan zakat, lima walladzina hum li furujihim hafizun. Jangan sampai jangan sampai kita harus menjaga diri dari hawa nafsu. Ya, Al-Quran menyebutnya dari kemaluan. Illa azwajihim. Jadi betul-betul harus sangat menjaga bagaimana kita terpelihara dari yang namanya nafsu. Ini susah mudah Pak? Susah mudah? Susah. Maka hindarkan nafsu amarah, hindarkan nafsu lawamah, tempuhlah nafsu mutmainnah. Setuju? Kalau sudah siap, segerakan. Sudah siap ini yang pada belum menikah, maka segerakan. Ya, jangan ditahan. Bagaimana kalau belum siap juga? Perbanyak sahur. Ya, apakah mau saum terus atau mau disegerakan? Insya Allah. Ya, siapkan dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan ini juga menjadi keterampilan batin kita. Ya, agar hati tidak ada kecondongan, tidak terjerumus kepada maksiat dan akhirnya berbuah dosa. Astagfirullah. Satu ketika saya ada di Aceh Pak. Tuh, ada yang dari Aceh di sini. Nah, ketika sedang berbaring, ternyata di hari Jumat itu ditayangkan tayangan di TV lokal di sana, orang yang sedang dicambuk. Jadi ditayangkan di TV lokal itu karena penegakan hukum syariat di sana masih diberlakukan. Terus saya tanya ke petugas hotel, Mas, maaf itu masih berlaku di sini? Iya. Kenapa? Ternyata saya dikasih tahu petugas hotel, kedapatan berduaan di kafe non muhrim. Datanglah polisi syariah melakukan razia, ditangkap dan kemudian harus menjalani hukum cambuk 25 kali cambukan. Apa hasilnya? Jadi tertib, ya. Jadi betul-betul terpelihara. Kalau di sini non muhrim masih banyak yang berdua-duaan. Astagfirullah. Maka kita usahakan itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Setuju? Ya. Sudah berapa tuh? Satu, sholat. Satu, beriman. Samakan hati, ucapan dan perilaku. Dua, sholat khusyuk. Tiga apa? Jauhi, hindari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Empat, tunaikan zakatnya. Lima, jaga hawa nafsu, jaga kemaluannya. Enam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kalau diberi amanah, maka jadikan amanah itu kehormatan. Harus benar-benar dijaga. Pernah punya janji dengan seseorang, Ibu? Pernah punya janji dengan seseorang? Pernah ingkar janji? Besok datang ya, siap. Harusnya insya Allah. Setuju? Besok datang ya, siap. Saya pasti deh. Jangan memastikan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi katakan insya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan. Kita tetap bertekad memenuhi janji itu. Mana yang suka ingkar? Janji kita atau janji Allah? Allah tidak mungkin ingkar dengan janjinya. Wa'ufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya ya farhamu. Penuhi janjimu kepadaku
niscaya akan aku tunaikan janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu tunduk dan patuh. Nah, artinya kalau kita ingin mendapati pertolongan Allah, rahmat-rahmat Allah hadir menghampiri kita, salah satu upayanya adalah memenuhi janji-janji kita kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, katakan sholatku, ibadahku, hidup dan matiku pun hanya untuk Allah. Ini jadi pertanyaan, benar tidak sudah seperti itu? Ya, ada seorang yang memberi nasihat, ngapain hidup kalau tidak di jalan Allah? Ada fisabilillah, ada fisabilis syaiton. Mau pilih mana? Fisabilillah. Siap sekarang berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Waladina amanu tadi iman, wahajaru hijrah. Nah sekarang pindah posisi jadi jihad. Waladina jahadu fisabilillah. Jangan balik-balik lagi ke jalan-jalan tagut, fisabilillah tagut. Jadi kalau ketemu malas, robah diri sekuat tenaga, jadi semangat. Ya, kalau ketemu jalan-jalan maksiat, robah diri bertekad supaya jadi taat. Setuju? Siap? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ulaika rahmatullah. Maka itulah orang yang akan dirahmati oleh Allah. Masuk ke dalam janji Allah yang lain, penuhi ya seluruh amanah yang dipikul kita, jaga dengan amanah. Apa amanah bagi ibu-ibu? Menjaga kehormatan suami. Betul Bu? Ya. Apa amanah bagi ibu-ibu? Menjadi madrasah terbaik buat putra-putri. Apa amanah bagi suami? Apa amanah bagi suami? Menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Mau nggak kalau pulang ke rumah ngobrolnya ganti topik? Kalau topiknya tentang beli rumah, bagaimana cat rumah, ya, bagaimana landscape taman rumah, bagaimana isi rumah, kitchen set, kamar set, AC, udah macam-macam. Ini menarik ya. Kendaraan mau beli apa, motornya merek apa, mobilnya merek apa, sering ngobrol begitu, dan itu senang sekali, betul tidak? Nah sekarang dirubah karena sudah iman, sudah hijrah, sudah jihad. Apa serius mau mengajak mama ke surga? Kira-kira jawaban suami gimana Bu? Serius. Ya serius. Terus gimana caranya? Coba diturunkan teknis upaya untuk mencapai visi hingga ke surga. Bagaimana Pak kalau mulai nanti malam kita tahajud sekeluarga? Pernah Bu bikin acara keluarga khusus tahajudnya bareng? Suami jadi imam, ibu jadi makmum dengan anak-anak. Itu baru satu rakaat sudah bercucuran air mata. Haru, sedih dan gemetar doanya. Mudah-mudahan Allah karuniakan, anugerahkan sakinah mawaddah warahmah. Setuju Bu? Siap nanti malam mulai gerakan tahajud berjamaah. Ya, di rumahnya masing-masing. Boleh diminta suaminya jadi imam? Boleh? Kira-kira dengar kabar ini suami senang tidak? Insya Allah senang. Jujur ya Bu ya, Ibu kalau tengah malam dibangunin oleh suami senang tidak? Senang. Tapi untuk tahajud di sepertiga malam terakhir. Siap ya? Nanti malam ya. Kemudian waladina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dia menjaga sekali sholat-sholatnya. Satu, menjaga waktu-waktu sholatnya. Mana yang lebih bahagia di bulan Ramadan, azan maghrib atau azan zuhur? Azan maghrib. Kalau zuhur bahagia tidak? Bahagia. Usahakan sekarang hati benar-benar sumringah, betul-betul hati hadir bahagia kalau dengar panggilan Allah. Alhamdulillah sudah zuhur, ketemu asar lagi, bahagia lagi karena mau bermuajalah, ya mau benar-benar mengajukan proposal kepada Allah dalam sholat. Jadi ketemu asar juga alhamdulillah
Isya, alhamdulillah ketemu subuh. Jadi kalau ada panggilan Allah, sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu yang akan membahagiakan diri kita. Setuju? Pernah dipanggil oleh pimpinan, direktur utama, itu biasanya kita bersegera atau berlambat-lambat? Segera. Bagaimana kalau dipanggil oleh Allah? Bersegera juga, jauh lebih bersegera. Setuju? Ulaika humul warisun, mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarisuna firdaus, mereka akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan tinggal kekal selama-lamanya di dalamnya. Subhanallah. Pengen jadi ahli surga? Pengen dijamin masuk surga firdaus? Ada berapa cirinya? 1, iman. 2, sholat khusyuk. Ingat-ingat ya, nanti kita amalkan. Berjuang diamalkan. 3, jaga bicara, jaga perbuatan agar tidak sia-sia. 4, tunaikan zakat. Ya, pengen ada pelatihan zakat? Nah, nanti bisa minta ke DPU Darut Tauhid, minta diadakan pelatihan zakat sampai betul-betul paham. Ya, karena banyak urgensi tentang zakat ini. Yang kelima apa? Jaga diri dari hawa nafsu. Ya. Yang kelima, jaga amanah yang dipikul. Yang keenam, jaga waktu ke waktu sholatnya. Setuju? Siap diamalkan? Insya Allah semuanya bercita-cita masuk ke dalam surganya Allah, karena di dalamnya ada janji dan jaminan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua jemaah yang hadir di sini, satu, Allah berkahi diri dan keluarganya. Semoga Allah berkahi masa depan putra-putrinya. Semoga yang belum memiliki pasangan, Allah takdirkan pasangan terbaik, ya, yang bisa mengajak ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah anugerahkan kekayaan termahal, iman yang kokoh di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi, ya, bagi Bapak Ibu, saya melanjutkan dari pertemuan yang minggu kemarin. Hadir di tengah-tengah kita sebelum AA masuk ada Ustadz Hendra ya Bu ya. Nah, beliau memberikan program penawaran dari DPU Darut Tauhid tentang peduli anak yatim hanya dengan Rp27.000. Targetnya tercapai, membahagiakan 27.000 anak yatim di seluruh pelosok negeri. Mau nggak Bu? 27.000 itu kecil besar? Kecil. Mau 1 orang, mau 2 orang anak yatim? Mau 10? Oh nggak apa-apa. Kalau 10 berarti 27.000 kali 10. Acungkan tangan yang ingin berkomitmen, ya, cuma ngacungkan tangan aja. Yang ingin berkomitmen, ya, pada majelis ini berkenan berkomitmen untuk membahagiakan anak yatim dalam program 27.000 untuk anak yatim. Ayo, saya juga ngacung. Ya, alhamdulillah, subhanallah ya. Insya Allah nanti teknisnya setelah pulang bisa mendekati gerai-gerai yang ada di depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihat kunci akhirnya. Setelah kita meyakini dari 7 sifat dan ciri orang yang akan dijamin masuk surga, ditempuh dengan iman yang kokoh, dengan hijrah yang kuat, dengan jihad yang baik, ulaika yarjuna rahmatullah. Insya Allah, ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Baik, bagi bunda dan ayah yang hari ini ingin bertanya, kalau langsung sedikit silakan sambil menunggu alat persiapan dulu. Silakan. Ada? Tempat isi 2 orang saja ya. Nah, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kemarin kan saya habis nganterin istri saya pas kerjaan di lewat jalan yang sama. Terus pas saya sebelum berangkat, si barang itu belum ada di jalan. Terus pas saya pulang, saya menemukan barang itu dan saya nunggu lama di situ, takutnya ada orang yang lewat lagi. Pas saya nunggu setengah jam, nggak ada yang lewat dan keburu hujan, terus saya pulang. Terus sampai saat ini barangnya masih ada sama saya dan saya nggak tahu yang punya siapa dan harus kemana saya mengantarkan barang itu dan harus diapakan. Terima kasih. Yang pertama, ada nggak identitasnya di dalam? Tidak ada. Oh, tidak ada, berarti rumit ya. Ini termasuk menjadi barang yang menjadi temuan. Jadi bagaimana upayanya? Satu, usahakan terpublikasikan sekuat tenaga. Jadi bisa jadi melalui media sosial, difoto barangnya. Barang siapa yang merasa memiliki barang ini, silakan menghubungi nomor handphone. Terus dipublikasikan. Ya, jadi ada upaya. Barangkali orang yang memilikinya itu benar-benar pengguna media sosial, sehingga pas dibuka, alhamdulillah. Nah, tinggal diberi keterangan pelengkap dan jelas. Ya, bisa diambilnya di mana, kontak person yang dihubungi siapa. Dan ketika misalkan takdirnya hadir untuk mengambil, memastikan bahwa itu betul-betul miliknya. Dan kedua, bagaimana kalau sudah berhari-hari tidak ketemu juga, maka diberikan kepada hak, dalam hal ini negara yang menaunginya, apakah ke aparat, ya, atau bisa jadi ke masjid terdekat, ya, ke masjid terdekat untuk disimpan, sehingga kalau nanti sudah dipublikasikan terus masih belum ada, istihadnya menjadi barang yang berhak ditunaikan untuk fisabilillah. Begitu mas ya, diusahakan tetap ikhtiar, ada upaya yang sangat maksimal. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama ikhtiarkan memperbaiki diri ini bisa betul-betul kita amalkan, dimulai pada diri kita masing-masing, pada diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan insya Allah mulai sekarang juga. Ya, komitmennya siap, diingat-ingat. Satu, memperbaharui iman, siap. Dua, sholatnya khusyuk, siap. Insya Allah berjuang supaya sholat khusyuk. Tiga, jaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, insya Allah siap. Siap, alhamdulillah. Empat, tunaikan zakatnya, siap. Alhamdulillah. Silahkan nanti yang komitmen mau untuk Rohingya, mau untuk peduli anak yatim, gerai di depan sudah siap. Ya, yang kelima, jaga amanah yang dipikul, siap. Yang keenam, jaga farjinya, siap. Baik, yang ketujuh, kita berusaha menjaga dari waktu ke waktu sholat kita agar sholatnya menjadi betul-betul perjumpaan dengan Allah yang paling maksimal, siap. Ulaika humul warisun, mereka itulah yang akan mewarisi alladzina yarisuna firdaus, mereka akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, insyaallah mereka akan kekal selama-lamanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.